Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan orang hutan. Nah, memang aneh-aneh saja yang request. Nah, oke teman-teman, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang pertama, di mana kita memegang bidak hitam terlebih dahulu. B4, polis opening, E5, dan gajah ke B2, dan jelas menyerang pion E5, gajah ke D6 untuk mensupport pion, dan F4 menawarkan satu pion, tetapi keunggulan dari putih yaitu adalah langsung terbukanya jalur di sayap raja hitam. Nah, tetapi di jebakan ini kita muluskan langkah dari putih. Kita terima saja pion pukul pion dan gajah pukul pion mengancam beteng. Dan beteng sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi kalian jangan panik. Kalian bisa langsung menteri KH4, sekak, dan D3 langkah paksa, dan pion pukul pion, dan jelas menteri hitam sangat berbahaya. Kuda ke F3 mengancam menteri, maka pion pukul pion, juga open sekak, dan langkah paksa lagi kuda pukul menteri, dan gajah G3 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini, dimana ke B4 polis opening, G6, dan gajah ke B2 langsung menyerang beteng, kuda ke F6. Nah teman-teman, dimana sekarang kita mengoperasikan King India Defense, dan kuda ke F3, dan gajah G7, dan jelas tidak mau kalah dalam penguasaan diagonal sayap raja sekaligus sayap menteri. E3 dan rekan pendek, C4, dan langsung menguasai petak pusat teman-teman. D6, dan jelas ini juga memblokir pion C4 untuk maju ke C5. D4, dan teman-teman inilah yang dinamakan Sokolsky attack. E5 langsung mendobrak di petak tengah, dan pion pukul pion, dan kuda F ke D7. Jelas langsung menekan pion E5 3 kali, dimana di posisi seperti ini teman-teman, apabila putih langsung menjawab dengan pion pukul pion, maka gajah akan hangus sekaligus beteng juga akan hangus. Menteri ke B3 terlebih dahulu untuk mensupport gajah, dan kuda pukul pion, gajah ke E2 untuk mensupport kuda sekaligus gajah bisa menguasai jalur diagonal sayap menteri kalau kuda pukul kuda. Tetapi kita bisa jawab terlebih dahulu A5, dan jelas untuk menguasai jalur A, dan B5, dan kuda B ke D7 terlebih dahulu untuk mensupport kuda dan sekaligus bisa berkembang ke C5 mengancam menteri. Kuda B ke D2 juga mensupport kuda sekaligus mengaktifkan beteng untuk menguasai jalur D teman-teman. Kuda ke C5 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke A3 tetap sama mensupport gajah, dan kuda E ke D3 sekak sekaligus mengancam gajah, dan gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah mengancam menteri sekaligus beteng, dan menteri pukul gajah, dan kuda pukul gajah sekak sekaligus mengancam menteri, raja ke E2, dan kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana B4 dan kuda ke F6, dan kita memainkan India Defense teman-teman, gajah ke B2 dan D5, dan jelas langsung menguasai petak pusat. E3 membuka jalur gajah, E6 juga membuka jalur gajah,
C4 terlebih dahulu, dan gajah full pion. Menteri keempat sekak, dan inilah yang kita inginkan. Dan kuda ke C6 juga mensupport gajah sekaligus memblokir jalur menteri. Dan pion full pion dan kuda full pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini kita memang sengaja mengorbankan pion G7 dan gajah full pion. Beteng G8 mengancam gajah ke B2 dan menteri ke H4, dan jelas langsung meneror di pertahanan Raja Putih. Dan kuda ke F3 mengancam menteri. Maka teman-teman, di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah full pion sekak, sekaligus membuka ruang buat menteri hitam untuk mendapatkan menteri putih. Dan kuda full gajah dan menteri full menteri. Dan di pos seperti ini juga teman-teman, hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini, apabila menteri ke D1 untuk melepas ancaman dari menteri hitam, maka kuda full pion. Nah lihat teman-teman, kedua pion sedang dipin oleh gajah serta menteri, jadi tidak dapat memukul kuda. Menteri ke B3 terlebih dahulu mengancam kuda, maka kuda full pion sekak, dan kuda sudah dilindungi oleh beteng. Raja ke D1 dan menteri full pion masih mengancam gajah, dan gajah ke B5 mengancam kuda dan gajah full pion. Dan kuda full gajah, maka kuda ke E3 sekak. Raja ke C1, menteri E1 sekak, dan menteri ke D1 menutup langkah paksa, dan menteri full menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Apabila dijawab dengan gajah full kuda, maka beteng full gajah, dan jelas tetap sama pion F2 dalam ancaman. Menteri ke E3 untuk mensupport pion, maka gajah ke D7, dan jelas untuk mempersiapkan rokade panjang untuk menambah amunisi perwira. Dan gajah ke C3 mengadu gajah dan rokade panjang terlebih dahulu, dan jelas beteng langsung menguasai jalur D, dan gajah full gajah dan kuda full gajah, dan jelas ancamannya sekak menteri sekaligus beteng. Kuda A3 untuk mensupport petak C2, maka kuda ke D3 sekak, dan menteri full kuda dan menteri full pion sekak. Raja ke D1 dan gajah ke A4 sekak, dan sekaligus membuka jalur buat beteng teman-teman. Menteri ke C2 menutup, dan menteri full pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18 ini, dimana di pos seperti ini, apabila Raja C1, kita tidak usah buru-buru memukul menteri teman-teman. Kita langkahkan terlebih dahulu menteri ke C5 sekak, dan apabila menteri ke C3, maka menteri full menteri sekak, dan pion full menteri, dan beteng ke D1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini, dimana ke B4 dan kita memegang bidak putih teman-teman. E5 mengancam pion, maka gajah ke B2 juga mengancam pion. F6 untuk mensupport pion terlebih dahulu, E4, dan gajah full pion, gajah ke C4 langsung menguasai jalur di sayap raja. Kuda ke C6 terlebih dahulu, dan jelas kuda ini bisa berkembang ke D4 sekaligus ke A5 untuk mengancam gajah. F4 terlebih dahulu dan pion pukul pion, dan kuda ke H3 mengancam pion. Dan apabila di pos seperti ini dijawab dengan G5, maka simpel saja kuda pukul pion G5 dan pion pukul kuda. Nah di pos seperti ini teman-teman, kita bisa menunda untuk memukul beteng. Kita langkahkan terlebih dahulu menteri ke H5 sekak, raja E7 dan menteri F7 sekak, raja ke D6 dan E5 sekak, dan kuda pukul pion, menteri ke D5
skak. Raja E7 dan menteri pukul kuda, skak. Dan raja ke F8. Menteri G7, skak. Dan raja ke E8 dan menteri F7. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana B4, E5, gajah ke B2, F6 mensupport pion, dan E4. Dan jelas langsung mengaktifkan gajah. Tetapi minusnya di sini putih kehilangan satu pion. Dan gajah full pion. Dan gajah ke C4 langsung menguasai diagonal sayap raja. Kuda ke C6 dan kuda bisa berkembang ke D4 sekaligus A5 buat mengancam gajah. Dan F4 terlebih dahulu memberikan satu pion lagi dan pion full pion. Kuda ke H3 mengancam pion. Nah tadi kita melindungi pion F4 dengan pion G5. Tetapi di jawaban yang kedua, kuda G ke E7 dan kuda full pion, kuda ke A5 mengancam gajah. Nah teman-teman, di poin seperti ini kita bisa menjawab terlebih dahulu gajah full pion. Nah teman-teman, di poin seperti ini kedua gajah dari putih terancam. Dan apabila dijawab dengan pion full gajah, maka menteri H5, skak. Kuda G6 menutup dan kuda full kuda. Dan jelas masih mengancam beteng. Dan pion full kuda. Nah teman-teman, di poin seperti ini kita bisa menunda terlebih dahulu memukul beteng. Kita langkah terlebih dahulu menteri full pion, skak. Raja ke E7 dan menteri F7, skak. Raja ke D6 dan E5, skak. Pion pukul pion dan menteri ke D5, skak. Dan raja E7. Menteri pukul pion, skak. Raja ke F8. Maka roket pendek juga skak. Menteri ke F6 menutup, memang ini adalah langkah paksa. Maka menteri pukul menteri, skak. Raja ke E8 dan beteng E1, skak. Gajah E7 menutup, maka menteri pukul beteng, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Nah teman-teman, di jebakan yang keenam ini dimana B4, E5 dan gajah ke B2 dan F6. E4 mengaktifkan gajah, gajah full pion. Gajah ke C4 mengancam kuda dan kuda ke C6 dan F4 menawarkan satu pion lagi. Pion full pion, kuda ke H3 mengancam pion dan kuda G ke E7. Dan kuda full pion, kuda ke A5 mengancam gajah, maka gajah full pion. Nah untuk di jebakan yang tadi diterima oleh pion. Beteng F8 langsung mengancam gajah sekaligus menguasai jalur F teman-teman. Dan kuda ke H5 terlebih dahulu dan jelas melindungi gajah sekaligus mengancam pion. G7 ancamannya skakmat teman-teman. Dan kuda full gajah dan jelas untuk melepas ancaman dari gajah terang putih. Dan kuda full pion, skak. Raja ke F7, maka roket pendek. Dan di poin seperti ini jalur F sudah dikuasai oleh putih teman-teman. Raja G8 untuk menghindar, maka menteri ke H5 mengancam pion dan beteng full gajah. Dan beteng full beteng dan kuda G6 juga jelas untuk mengancam beteng teman-teman. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila langsung dijawab dengan raja pukul kuda misalnya, maka beteng F7 skak, raja G8 dan menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di poin seperti ini kuda G6 langsung membuka menteri buat mengancam beteng. Maka simpel saja, beteng pukul kuda dan pion pukul beteng dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di poin seperti ini ancamannya open skak mengancam menteri. Dan raja H8 melepas pin dari menteri, maka kuda ke E8 dan jelas ancamannya skakmat. Dan menteri E7 terlebih dahulu untuk mengawal pion G7, maka kuda ke F6 dan jelas tetap sama ancamannya skakmat teman-teman. Menteri G7 mengadu menteri sekaligus mengancam kuda. Maka di poin seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri H5,
Skak. Dan di pos seperti ini, langkah paksa menteri H7. Dan menteri pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7 ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ataupun yang terakhir ini, di mana B4, E5, gajah ke B2, F6, dan E4. Dan gajah pukul pion, gajah ke C4 mengancam kuda, kuda ke C6, dan F4 langsung menawarkan satu pion lagi. Dan pion pukul pion, dan kuda ke H3 mengancam pion, dan kuda G ke E7, dan kuda pukul pion. Kuda ke A5 mengancam gajah, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila kuda pukul gajah dan sekaligus mengancam pion D2 dua kali? Maka simpel saja menteri ke H5, skak, dan G6 menutup, dan kuda pukul pion. Dan jelas ancamannya di sini teman-teman masih mengancam beteng, dan apabila diterima kuda pukul kuda maka menterinya akan jatuh. Maka pion pukul kuda dan menteri pukul beteng, skak, raja ke F7, dan menteri pukul menteri, dan raja pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan roket pendek, dan juga mengaktifkan beteng teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request ataupun kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.